Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di video kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita inspiratif yang datangnya dari seorang tunanetra tua yang bernama Mbah Jum. Namun sebelum ke video selanjutnya, marilah kita sama-sama mendukung channel kecil ini. Caranya dengan klik tombol like, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Saya sempat bertemu dengannya 5 tahun yang lalu saat berlibur di Kasihan Bantul, Yogyakarta. Nama desanya saya lupa. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar sambil menunggu pembeli datang. Di saat pedagang lain sibuk menghitung uang yang didapatinya, dan juga tidak sedikit pedagang yang ngerumpi dengan sesama pedagangnya, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumahnya. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, maka Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat kutanya, kenapa begitu? Karena kata simbah, modal simbah bikin tempe cuma 20.000. Harusnya simbah paling banyak dapatnya cuma 50.000. Kalau sampai lebih, berarti itu punya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah, rumahnya Gusti Allah kan di masjid, Mbak. Makanya kalau dapat lebih dari 50.000, saya diminta simbah masukin uang lebihnya ke masjid, kata si cucunya. Loh, kalau sampai lebih dari 50.000 itu kan hasil simbah, hak simbah. Kan artinya simbah saat itu bawa tempe lebih, ya toh? Tanyaku lagi. Tidak begitu, kata si cucunya. Simbah itu tiap hari bawa tempenya gak berubah-ubah, jumlahnya sama. Cucunya kembali menjelaskan kepadaku. Tapi kenapa hasil penjualan simbah bisa berbeda-beda? Tanyaku lagi. Begini, kalau ada yang beli tempe sama simbah, karena simbah tidak bisa melihat, simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang uangnya pas kok Mbak, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000 ngasih uang 20.000.
Ada yang beli tempe 10.000 ngasih uang 50.000. Dan mereka semuanya selalu bilang uangnya pas, gak ada kembaliannya. Pernah suatu hari Simbah dapat uang 350.000. Ya, 300.000-nya saya taruh di kotak amal. Begitu penjelasan sang cucu. Spontan saya terpelongo, terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang. Tapi Simbah ini, Mbah Jum, logikaku tidak sanggup untuk memikirkannya. Logikaku yang hidup di era kemodernan jahiliyah ini yang belum sampai. Sampai rumah pukul 10 pagi, beliau langsung masak untuk makan siang dan malam. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijit bayi. Jadi bila anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah dan lain-lainnya, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijit bayi dan anak-anak, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keselio, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum pernah memberikan tarif untuk jasanya itu, padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya, ia selalu memasukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya, 100%. Udah kaget bukan? Sama, saya juga kaget ketika aku kembali bertanya kepada Simbah, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Saya itu sebenarnya gak pintar mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarannya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Subhanallah. Lagi-lagi saya terdiam, lurus menatap wajah keriputnya yang bersih. Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini, di mana di era kapitalis orang sekarat saja masih bisa dijadikan lahan bisnis. Jangankan bicara gratis, dengan menggunakan kartu BPJS saja sudah membuat beberapa oknum medis yang sinis. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jum hanyalah 1, yaitu yang paling besar umur 20 tahun. Dikarenakan kondisi yang sudah tua, yang sudah tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis, namun ternyata ia hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.